Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan saya Rul Amin, dosen untuk mata kuliah Sistem Basis Data ya. Pada hari ini saya akan coba menyampaikan materi pertemuan pertama yang berjudul tentang konsep dasar basis data atau database. Oke, mungkin sebelumnya sudah pernah baca atau sudah pernah tahu ya, tentang apa pengertian data, apa itu pengertian informasi ya. Nah, itu hal-hal yang harus Anda kuasai sebelum masuk ke, mata kuliah basis data ya, terutama tentang pengertian data ya. Data, jika saya boleh mendefinisikan, data itu adalah kumpulan angka atau karakter ya, yang belum memiliki makna ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu basis data. Oke, basis data sendiri di sini diartikan adalah merupakan salah satu komponen utama pendukung program aplikasi. Semua program aplikasi pengolahan data pasti menggunakan basis data untuk tempat penyimpanan data. Jadi, eh, dikatakan di sini adalah program aplikasi ya. Program aplikasi yang tentunya bisa mengolah, menyimpan data ya, atau kumpulan dari data. Basis data sudah banyak digunakan dalam berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi sederhana seperti aplikasi pengolahan nomor telepon sampai dengan aplikasi kompleks seperti aplikasi pembayaran gaji karyawan perusahaan. Nah, ini adalah contoh penerapan dari basis data ya. Penerapannya bisa juga dalam bentuk dicontohkan di sini aplikasi pembayaran gaji karyawan perusahaan. Jadi eh, data karyawan disimpan terlebih dahulu pada aplikasi database. Setelah itu nantinya diolah besaran gajinya masing-masing karyawan ya. Konsep dasar lainnya tentang basis data adalah di sini artikan suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Oke, jika kita ambil dari pengertian ini, yang pertama adalah susunan dari kumpulan data operasional. Apa data operasional? Data operasional di sini adalah data yang sering digunakan oleh sebuah perusahaan. Contoh, misalnya kalau dalam sebuah perusahaan itu ada data karyawan tadi ya. Kalau misalnya dalam sebuah kampus atau akademik ada data mahasiswa. Terus ada juga data-data yang sering digunakan lainnya seperti data mata kuliah, data dosen. Nah, itu dikumpulkan dijadikan satu ya pada satu tempat. Dikelola menggunakan tadi aplikasi basis data. Sistem basis data adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan record-record dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Jadi, eh, dalam satu basis data nanti Anda mengenal yang namanya ada tabel, ada record, dan ada value. Nah, record itu biasanya juga kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan adalah tuple ya. Nah, data-data tadi dikumpulkan, dipelihara, disimpan, dikelola, atau di-manage ya, diatur ya. Sehingga nanti suatu saat data itu kita olah menjadi sebuah informasi yang siap digunakan untuk eh, penggunanya ya atau yang bisa mengambil keputusan di sini. Jadi informasi
Ya, data yang sudah diolah menjadi informasi, informasi tadi bisa menjadi dasar untuk membuat sebuah keputusan, ya. Nah, ada komponen dalam sistem basis data, terdapat 4 komponen di sini. Maaf. Nah, yang pertama adalah data disimpan secara terintegrasi atau integrated. Terintegrated yaitu database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundant. Jadi di sini tadi ya, masing-masing data itu kita sebutnya file nanti ya. Ada file mahasiswa, ada file dosen, ada file mata kuliah, misalnya kalau dalam satu, database ya. Nah, itu saling terintegrasi atau saling keterkaitan. Nah, di sini, apa ya, salah satu fungsinya juga dari sistem basis data itu menghilangkan adalah bagian-bagian yang rangkap ya, atau redundant ya. Jadi menghindari satu objek itu ditulis atau disimpan lebih dari satu kali. 2, data dapat dipakai secara bersama-sama, yaitu, atau biasanya kita kenal dengan share ya. Share yaitu masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Jadi, kita bisa menggunakan data secara bersamaan. Misalnya secara bersamaan dan waktunya juga bisa bersamaan. Contoh salah satunya misalnya Anda pernah mengakses misalnya, web ya, sebuah web ya. Contoh misalnya, web Nusa Mandiri ya, ketika Anda melihat jadwal. Nah, itu sebenarnya jadwal itu tersimpan pada, database ya. Mahasiswa A mengakses pada jam 2 siang, mahasiswa B juga mengakses pada jam 2 siang. Jadi data bisa digunakan atau dipakai secara bersama-sama, tidak secara bergantian. Bisa sharing ya di sini istilahnya. Terus ada 3 jenis data dalam sistem basis data yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah data operasional dari suatu organisasi berupa data yang disimpan di dalam database. Nah, ini tadi sempat saya singgung, data operasional itu biasanya data yang sering digunakan atau bisa hampir tiap hari ya diakses. Contoh kalau dalam sebuah akademik tadi ya, ada mahasiswa, ada data mahasiswa, ada data dosen, ada mata kuliah, nanti ada data nilai. Nah, itu adalah data operasional, data yang sering digunakan ya. Yang kedua, data masukan atau input data nanti kenalnya, data dari luar sistem yang dimasukkan melalui peralatan input atau keyboard yang dapat berupa data operasional. Nah, eh, selain data operasional itu ada data masukan. Data masukan itu adalah data yang memang di-input oleh pengguna atau user. Biasanya menggunakan input device. Contoh dari salah satu input device yang kita gunakan di sini nantinya bisa keyboard ya. Misal saya akan menginput data mahasiswa, mulai dari NIM, nama, alamat, nomor handphonenya. Nah, itu adalah salah satu contoh data masukan. Data keluaran atau output data berupa laporan melalui peralatan output sebagai hasil dari sistem yang mengakses data operasional. Jadi, selain ada data input, nanti kita ada mengenal data output. Data output itu adalah hasil dari proses input data. Contoh, ada data mahasiswa, ada data mata kuliah. Mahasiswa mempelajari mata kuliah, ya, sampai mengikuti ujian, diproses, muncul nilai. Nilai itu bisa dikatakan adalah nanti data keluaran ya, atau berupa laporan atau berupa report kepada pengguna. Penggunanya siapa di sini? Penggunanya adalah mahasiswa ya.
Nah, itu ya contoh, data keluaran. Atau contoh lainnya, misalnya kalau Anda pernah datang pada sebuah minimarket, mereka sudah menginput data-data barang ya, mulai dari kode, harganya. Terjadilah transaksi pembelian dari seorang pembeli atau pelanggan misalnya ya. Nah, terjadi transaksi, nanti transaksi-transaksi pengguna dalam 1 bulan itu bisa direkap menjadi sebuah luaran, data keluaran atau menjadi sebuah laporan yang bisa disajikan kepada si misalnya pengawas atau supervisor di minimarket itu. Ya. Oke, misalnya namanya misalnya data laporan penjualan atau report penjualan dalam 1 bulan. Komponen dalam sistem basis data lainnya yang kedua adalah perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat hardware ini adalah bentuknya kelihatan ya. Eh, Pertama adalah komputer. Satu untuk sistem standalone atau lebih dari satu sistem jaringan. Nah, eh, perangkat kerasnya itu berupa satu PC lengkap, ada monitor, ada CPU ya kita sebutnya. Baik yang dalam bentuk individu yang kita sebutnya standalone, dia berdiri sendiri, tidak terkoneksi dengan jaringan, atau memang komputer itu terkoneksi dengan komputer lainnya atau yang kita sebut dengan jaringan komputer ya. Tapi untuk saat ini mengikuti perkembangannya rata-rata sudah menggunakan yang sistem jaringan. Jadi dia satu komputer terkoneksi dengan komputer lainnya. Misal komputer yang ada di kasir itu terkoneksi dengan komputer yang ada di bagian gudang kalau pada bagian penjualan ya. Yang kedua adalah memori sekunder online, nah, hard disk ya. Jadi data-data tadi disimpan di hard disk, ya. Disimpan di hard disk ya. Data mahasiswa, data dosen, data nilai, semuanya disimpan di hard disk. Jadi kita harus punya perangkat keras hard disk tadi ya. Yang ketiga adalah memori sekunder atau offline, tape atau removable disk untuk backup data. Bisa juga bentuk media penyimpan lainnya ya. Misalnya kita sebutnya mungkin flash disk ya atau hard disk eksternal, nah itu untuk membackup data-data tadi. Yang keempat adalah media atau perangkat komunikasi. Nah, karena apa tadi? Sekarang sistem basis data yang diterapkan itu tidak standalone lagi. Jadi dia terhubung ya antara satu komputer dengan komputer lainnya. Sehingga kita perlu menggunakan yang namanya perangkat jaringan atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Salah satunya nanti Anda mengenal yang namanya hub, switch. Nah, itu dia berfungsi menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Yang ketiga adalah komponen lainnya untuk sistem basis data yaitu perangkat lunak atau software. Nah, beda dengan hardware ya. Kalau ini kan tidak bisa kita pegang tapi bisa kita kelihatan hasilnya ya. Fungsinya adalah sebagai perantara atau interface antara pemakai data fisik pada database, dapat berupa DBMS, yang kedua adalah program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Nah, eh, database itu, apa ya, basis data itu nantinya disimpan pada sebuah software atau sebuah aplikasi yang kita sebut aplikasinya itu adalah aplikasi DBMS. Contoh ya, mungkin nanti bisa Anda pelajari, ada Access, ada MySQL, ada Oracle, ada SQL Server, itu adalah contoh-contoh dari DBMS. Apa bedanya dengan bahasa pemrograman? Kalau DBMS, dia memiliki fasilitas atau kelebihan untuk memanage data, menambah, mengubah, dan menghapus. Itu aplikasi, ya, aplikasi dari DBMS. Untuk yang program-program aplikasi dan prosedur-prosedur, di sini ada juga bisa dicontohkan aplikasi-aplikasi mungkin yang lebih kecil dari DBMS ya di sini ya.
Jadi hanya berupa prosedur-prosedur atau berupa apa ya, cara-cara saja. Cuma yang sering digunakan atau yang sering dipakai adalah, DBMS ya di sini kita. Contoh tadi ya ada Access, ada MySQL, ada Oracle ya. Yang keempat, yaitu adalah pemakai atau user ya. Adalah pengguna basis data yang berinteraksi secara tidak langsung dengan basis data melalui program aplikasi basis data dan DBMS. Terbagi menjadi 3 klasifikasi. Nah, ini pengguna ya. Nah, ketika contoh tadi yang sudah saya sebutkan, ketika Anda mengakses sebuah jadwal, itu sebenarnya Anda adalah pengguna atau pemakai atau user ya. Secara tidak langsung, sebenarnya Anda mengakses DBMS ya, tapi melalui sebuah perantara atau melalui sebuah aplikasi berbasis web tadi ya. Untuk pemakai dari database itu yang pertama adalah DBA ya, atau database administrator yang membuat basis data dan mengontrol akses ke basis data. Jadi DBA ini tugasnya adalah dia mengontrol. Jadi masing-masing pengguna itu hak aksesnya diatur ya. Atau ya misalnya dosen seperti saya itu bisa melihat jadwal yang saya ajar, tapi saya tidak bisa melihat jadwal dosen lain. Nah, karena saya punya batasan di sini, saya dikontrol, akses saya dikontrol. Saya bisa melihat, misalnya honor atau gaji saya di sini, tapi saya tidak bisa melihat honor atau gaji dosen lainnya. Nah, itu ada kontrol yang diatur oleh si database administrator di sini. Begitu juga mahasiswa, ya, ya punya batasan atau aksesnya juga dikontrol ya di sini. Misalnya dia hanya bisa melihat jadwal kuliah dia ya, tapi tidak bisa melihat jadwal kuliah mahasiswa lain. Dengan catatan tadi, bisa Pak melihat jadwal mahasiswa lain, tapi mungkin Anda sudah tahu user dan passwordnya ya, sehingga bisa dibuka itu. Yang kedua adalah programmer. Programmer ini tugasnya adalah membuat aplikasi basis data yang digunakan oleh database administrator dan pemakai akhir atau end user ya kita sebutnya pemakai akhir. Jadi kalau Anda nanti dalam satu proyek dalam pembuatan sistem informasi atau aplikasi sistem informasi pasti nanti mengenal nanti bagian database administrator sendiri, programmer sendiri. Nah, nanti Anda tahu apa sih tugasnya programmer, apa bedanya dengan database administrator. Kalau programmer dia adalah yang membuat aplikasi atau yang mengembangkan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman yang dia kuasai. Misalnya dia menggunakan Java, bisa menggunakan PHP untuk yang berbasis web, atau bahasa pemrograman lainnya yang dia kuasai ya. 3, pemakai akhir atau end user yang melakukan penambahan, penghapusan, pengubahan, dan pengaksesan data. Nah, ada pengguna akhir ya di sini nanti siapa yang menggunakan aplikasi tadi ya. Bisa saja dalam sebuah aplikasi, misal tadi ya aplikasi penjualan, eh, seorang operator itu bisa menambah data barang baru atau menghapus jika kelebihan atau ada kesalahan atau mengubahnya dan bisa mengakses data tersebut ya. Jadi itu operator ya. Contoh kalau di aplikasi penjualan salah satunya operatornya adalah kasir ya. Dia bisa membuat transaksi, dia bisa mencetak laporan di situ ya, atau bisa menghapus transaksi misalnya ya. Nah, itu adalah pemakai akhir ya contohnya. Nah, ada istilah-istilah dalam sistem basis data yang perlu Anda ketahui atau kita sebutnya terminologi ya. Terminologi-terminologi yang harus Anda ketahui yang pertama adalah enterprise, yaitu suatu bentuk organisasi atau yang mencakupi yang agak luas ya cakupannya ya. Nanti di dalam enterprise itu ada entitas-entitas ya. Enterprise sendiri yaitu suatu bentuk organisasi, contoh sekolah, rumah sakit, contoh lain kampus, ya.
Itu bisa kita kan namakan interface. Di dalam sekolah tadi misalnya bisa nanti dibuatkan database nilai, ya, database nilai atau database akademik ya lebih tepatnya. Database akademik tadi ada siswa, ada guru, ada mata pelajaran. Siswa mengikuti ujian atau mempelajari pelajaran sehingga nanti, apa ya, ada nilai, sehingga itu bisa dibuatkan atau disimpan dalam database. Jika pada rumah sakit nanti bisa dibuatkan, basis data dari administrasi pasien atau kita ambillah, kita ketahui di rumah sakit biasanya ada yang sistem informasi untuk rawat inap dan ada sistem informasi yang rawat jalan. Contoh yang sederhana saja yang rawat jalan. Di situ pasti kita punya data-data, di situ ya, ada pasien, data pasien ya, yang harus disimpan. Ada data dokter, ada data poli. Nah, itu bisa menjadi sebuah nanti adalah, apa ya, bagian dari enterprise rumah sakit. Yang kedua, di dalam enterprise itu nanti kita mengenal yang namanya entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Nah, itu ya. Tolong dipahami lagi nih, entitas suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Nah, contoh kalau dalam database akademik tadi ya, di dalamnya ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada dosen. Apa yang bisa membedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain? Ya, ini paling gampang, ya. Nama bisa sama, terus mungkin alamatnya bisa sama ketika dia kembar atau satu rumah. Tapi yang membedakan apa? Nomor induk mahasiswanya, ya, misalnya. Begitu juga mata kuliah atau mata pelajaran. Apa yang membedakan? Ada kode mata kuliah atau ada kode mata pelajaran. Itu yang membedakan antara antar entitasnya ya. Nah, mahasiswa itu bisa kita sebut dengan juga, entitas itu bisa kita sebut dengan objek ya. Objek itu bisa manusia, bisa konsep, bisa metode. Kalau benda juga ya. Kalau yang manusia tadi contohnya, entitas dalam akademik, enterprise dalam akademik, di dalamnya ada dosen, ada mahasiswa ya. Terus ada mata pelajaran, itu entitas ya. Terus untuk database administrasi pasien, entitasnya apa di dalam? Pasien, ada dokter, ada obat. Jadi pasien itu dikatakan entitas atau objek. Kenapa? Eh, Ya itu ya, dikatakan entitas karena dia merupakan suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek yang lainnya. Ya. Kita bisa membedakan antara pasien dengan dokter ya. Kalau pasien itu dia punya nomor induk pasien, kalau dokter juga punya, nomor induk dokter misalnya, atau antara dokter satu dengan dokter yang lain, itu yang membedakan adalah, nomor induk dokternya. Antara pasien satu dengan pasien lain yang sudah terdaftar, yang membedakan itu adalah nomor induknya. Begitu juga obat. Nah, obat itu biasanya memiliki kode, nama, fungsinya apa. Ya, kode obat, nama obat, sehingga bisa dibedakan antara obat yang satu dengan obat yang lain, ya. Yang ketiga, atribut atau field, yaitu setiap entitas mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entitas. Contoh, kita mengenal tadi entitas ya bisa berupa suatu objek. Objeknya bisa benda, bisa manusia, ya. Contoh misalnya entity atau entitas siswa ya, dia memiliki field ya. Jadi dalam satu entitas ya itu ada field ya. Field dari siswa ya, atau properti ya, propertiesnya ya, atau properti atau atribut ya. Tapi kalau dalam database kita memang menyebutnya lebih pasnya adalah sudah field ya. Field dari siswa itu ada NIM, nama.
siswa, alamat, dan sebagainya. Nomor handphone misalnya ya, itu bisa bisa dimasukkan sekarang ya. Entiti dari nasabah, misalnya dalam sebuah bank kan punya nasabah ya. Ada kode nasabah, nama nasabah, nomor handphonenya, alamatnya itu bisa dikatakan itu adalah file. Yang keempat, ada data value, yaitu data aktual atau informasi yang disimpan pada setiap data elemen atau atribut. Contoh, jadi value itu ada di bagian dari field. Ya, tadi ya, entity dari siswa itu punya nama, punya NIM. Nah, nama, entity apa ya, atribut dari nama itu punya value. Contoh kalau pada karyawan, atribut nama karyawan adalah Sutrisno, Budiman, ya, misalnya Ruhul dan sebagainya ya. Jadi itu value ya, data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap elemen atau tiap atribut. Kode dosen ya. RAN misalnya kode dosen saya. Nah, itu adalah value ya nanti. Sedangkan atributnya itu adalah kode dosen. Value-nya apa? RAN ya. Dosen punya atribut nama. Value-nya apa? Misalnya value-nya adalah Ruhul Amin. Nah, itu value ya. Bedakan antara value dengan atribut. Yang kelima, record atau tuple ya. Tuple ya, Mas Unis. Yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Ya, nah itu. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Jadi saling berkaitan ya tadi record ya dalam kumpulan elemen-elemen yang saling tentang suatu entiti secara lengkap. Jadi biasanya dia terdiri dalam satu baris kalau dalam sebuah eh, basis data atau dalam tabel ya kita sebutnya nanti tabel. Yang keenam, file yaitu kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen sama, atribut yang sama, namun berbeda data value-nya. Nah, file itu kalau dalam database kita sebutnya satu file itu bisa berupa nanti satu tabel. Dalam satu tabel itu bisa terdiri atas beberapa record. Dalam satu record dia memiliki apa ya beberapa atribut dan atribut itu memiliki value. Nah itu ya susunannya. Dan yang keenam di sini ya, yang ketujuh, yang ke G, kunci elemen data yaitu tanda pengenal secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Jadi setiap entitas itu memiliki nanti primary key ya atau kunci elemen ya. Misalnya tadi ya, apa sih yang membedakan atribut yang membedakan antara satu dosen dengan dosen yang lain? Contoh tadi ya, nomor induk dosennya dibedakan. Apa sih yang membedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain? Yaitu nomor induk mahasiswanya atau NIM-nya. Nama boleh sama tapi eh, NIM-nya beda. Nah, NIM nih di sini dikatakan adalah kunci elemen atau primary key. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, terminologi yang di atas tadi yang sudah kita bahas. Contoh penggambaran suatu entitas dari mahasiswa. Ya. Jadi ini kita sebutnya entity ya atau entitas mahasiswa. Ingat tadi dalam entitas itu terdiri atas field ya. Field itu ada record ya, terus ada value. Nah, apa yang membedakan? Kita lihat di sini ya. Mahasiswa di sini kita sebutnya adalah entitas ya atau entity ya. Sedangkan dalam satu entitas itu memiliki beberapa field. Contoh kalau pada entitas mahasiswa saya mempunyai field name, nama, dan alamat. Ya, ada 3 field ya. Bisa saja ada tambah field-field lainnya, misalnya nomor handphone. Ya. Cuma kebetulan saya contohkan 3 ya di sini. Dan dalam apa ya? Dalam satu entitas tadi memiliki elemen kunci. Ya. Elemen kunci ini bersifat unik, tidak boleh sama. Jadi antara satu mahasiswa yang lain satu dengan yang lainnya itu harus berbeda.
Contoh kalau di sini adalah NIM. NIM punya value ya di sini. Contoh NIM dari value dari NIM 1110203. Dia punya value dari nama, namanya Nazarudin. Dia punya value dari alamat Jakarta. Itu value ya. Sedangkan record ini satu baris yang memiliki keterkaitan ini kita sebut dengan record. Sehingga nanti bisa kita hitung jumlah recordnya ada berapa. 1, 2, 3. Jadi dalam satu entitas ini bisa memiliki 3 record. Atau bisa juga lebih. Bisa saja lebih nanti, misalnya datanya banyak. Jadi terdiri atas beberapa record. Nah, itu ya contoh pengembaraan dalam suatu entity atau dalam satu entitas ya. Atau kita sebutnya ini adalah tabel. Tabel apa? Tabel mahasiswa. Dalam satu tabel kita punya yang namanya field. Dalam field kita punya record. Dalam record kita punya value. Nah, itu tolong dibedakan ya. Jadi nanti Anda sudah bisa membedakan contoh dari tabel, contoh dari elemen kunci, contoh dari field, contoh dari record, contoh dari data value. Nah, harapannya seperti itu ya. Nanti bisa saja dalam satu database itu terdiri atas beberapa tabel, lebih dari satu. Misal tadi ya, bisa saja kita kasih contoh lainnya yaitu adalah eh, entitas dosen. Dosen punya nomor induk, dia punya nama, dia punya alamat. Hampir sama ya di sini eh, file-nya ya, bisa dikatakan sama. Nah, ini adalah analisa kasus yang bisa Anda kerjakan ya di sini. Di sini dicontohkan misalnya adalah perpustakaan SMART adalah perpustakaan umum yang anggotanya pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang didirikan oleh Wali Kota Jakarta Barat. Keberadaan perpustakaan berlokasi di wali kota yang aplikasinya pelayanannya masih tradisional, jadi belum menggunakan database. Prosesnya, ya, setiap calon anggota yang akan menjadi anggota harus mengisi formulir dengan biaya administrasi sebesar 10.000. Yang kedua, anggota dapat meminjam buku maksimal 3 buku. Jadi satu anggota meminjam 3 buku. Yang ketiga, untuk masa peminjaman dibatasi hanya 1 minggu. Yang keempat, keterlambatan pengembalian dikenakan denda sesuai dengan kondisi denda. Di antaranya, di sini, denda keterlambatan pengembalian dikenakan biaya administrasi Rp500 per harinya. Bukti atau surat denda nanti dibuat atau dilampirkan. Kedua, denda buku perpustakaan rusak maka dikenakan biaya revisi buku perpustakaan. Biaya ini dikenakan setelah buku diperbaiki atau bukti denda juga dilampirkan. Ketiga, denda buku hilang maka dikenakan biaya penggantian seharga buku tersebut. Bukti surat juga terlampir. 4, perpustakaan SMART dapat menerima sumbangan dari donatur statusnya bisa anggota atau masyarakat luas. Nah, di sini tugas Anda adalah menentukan dari soal cerita tadi ada berapa entitas ya. Nah, itu dulu ya sebenarnya ada berapa entitas bisa disebutkan ya di sini. Nah, di sini tugasnya adalah buat interpres dari perpustakaan. Tadi ya, interpresnya adalah perpustakaan dan yang kedua, tentukan entitas-entitas yang diperlukan beserta atribut atau field-nya. Nah, kita sebut field ya. Jadi kalian bisa nanti interpresnya adalah sudah ditentukan perpustakaan SMART dari tugas tadi. Setelah itu baru tentukan entitas-entitasnya. Ya. Oke, ini untuk materi pertemuan 1. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan buat Anda. Itu dulu dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.